Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, relevansi dan penerapannya dalam pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan nasional. Yang pertama, pemahaman Pancasila ada 3 poin, yaitu makna Pancasila secara konseptual dan praktis, fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup dan penyatu bangsa. Yang ketiga, kebutuhan memahami Pancasila secara menyeluruh dalam konteks kekinian. Nah, memahami Pancasila berarti memahami identitas dan jati diri bangsa Indonesia. 5 sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur bangsa yang tumbuh dari sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Pancasila adalah jawaban atas keragaman Indonesia. Ia mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu kesatuan bangsa. Pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup hanya pada tataran hafalan, melainkan harus mendalam hingga ke akar filsafatnya, sehingga dapat diterjemahkan ke dalam sikap, perilaku, dan kebijakan publik. Dalam konteks globalisasi dan era digital, pemahaman ini menjadi semakin penting agar generasi muda tidak tercabut dari nilai-nilai keindonesiaannya. Selanjutnya, evaluasi dan aplikasi nilai Pancasila ada 3 poin, yaitu yang pertama, evaluasi aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, analisis kesenjangan antara nilai ideal dan realitas sosial. Yang ketiga, langkah konkret untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meski secara normatif dijadikan dasar negara. Dalam praktiknya, masih sering terjadi ketimpangan, diskriminasi, intoleransi, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan Pancasila sangat penting, baik dalam sistem hukum, kebijakan publik, maupun dalam kehidupan masyarakat. Aplikasi nilai Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang pro rakyat, pendekatan yang inklusif, serta upaya memperkuat moralitas dan integritas di semua lini kehidupan. Pendidikan karakter, penguatan budaya gotong royong, dan penerapan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi merupakan beberapa bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang konkret. Slide 4. Relevansi pendidikan Pancasila itu ada 3 poin. Yang pertama, peran pendidikan dalam menanamkan nilai Pancasila. Yang kedua, itu tantangan global dan pentingnya membangun karakter bangsa. Yang ketiga, integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi penjelasannya, pendidikan Pancasila merupakan sarana strategis untuk membentuk warga negara yang cerdas secara intelektual, kuat secara moral, dan tangguh dalam menghadapi tantangan di zaman ini. Di tengah arus informasi yang begitu cepat dan pengaruh budaya yang luar biasa cerdasnya, pendidikan Pancasila menjadi benteng utama untuk menjaga identitas kebangsaan. Relevansi pendidikan Pancasila tidak hanya terletak pada tataran normatif, tetapi juga pada kemampuan membentuk karakter dan generasi muda yang toleran, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan secara konstelektual ke dalam sistem pendidikan, baik dalam metode pembelajaran, dalam metode maupun budaya, sekolah, dan kampus. Nah, slide 5. Sejarah dan perkembangan Pancasila. Jadi, latar belakang historis lahirnya Pancasila. Yang kedua, itu perkembangan pemikiran Pancasila dari masa ke masa. Yang ketiga, dinamika penerimaan dan implementasi Pancasila dalam sejarah bangsa. Jadi, penjelasannya adalah Pancasila lahir dalam suasana kebangsaan yang penuh dinamika menjelang kemerdekaan Indonesia. Dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan. Sejak itu, Pancasila mengalami berbagai fase, dari masa Orde Lama yang penuh pergolakan ideologis, masa Orde Baru yang menjadikan alat politik, hingga era reformasi yang kembali menempatkan sebagai ideologi terbuka. Pancasila terus berkembang dan beradaptasi, tetapi tetap menjadi pedoman utama yang mempersatukan bangsa. Mempelajari sejarah Pancasila membantu kita memahami konteks nilai-nilai tersebut, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus mengamalkan secara relevan. Slide 6.
Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi. Jadi, Pancasila sebagai fondasi hukum negara di Indonesia. Poin kedua, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, peran Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, penjelasannya, sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila secara jelas tercantum sebagai dasar yang mengarahkan seluruh kegiatan negara. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan sebagai Pancasila. Karena ia bukan hanya ideologi, tapi juga dasar bagi setiap norma hukum yang berlaku, sistem hukumnya dan konstitusi Indonesia yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila mengarahkan terbentuknya sistem hukum yang berkeadilan sosial dan menghargai hak asasi manusia, serta mendukung terciptanya negara yang berdaulat dan keberadaban. Slide 7. Pancasila sebagai ideologi dan sistem filsafat serta pengembangan ilmu terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi yang memandu arah bangsa. Poin kedua, sistem filsafat Pancasila yang mengarah pada kehidupan yang adil dan sejahtera. Poin ketiga, peran Pancasila dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Izinkan saya menjelaskan slide ke-7 ini. Sebagai ideologi, Pancasila tidak hanya menjadi prinsip dasar negara, tetapi juga memberi arah bagi cita-cita nasional bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila memberikan visi tentang masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial, serta menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam kehidupan berbangsa. Sistem filsafat Pancasila mengajarkan tentang keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta prinsip bahwa kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan harus sejalan dengan keadilan sosial. Dalam konteks pengembangan ilmu Pancasila mendorong ilmu pengetahuan untuk berkembang tidak hanya demi kemajuan teknologi, tetapi juga demi kesejahteraan umat manusia secara adil dan merata. Pancasila mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus berorientasi pada nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial, bukan semata-mata mengejar kemajuan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Slide ke-8. Pancasila sebagai sistem etika dan moral terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, etika dan moral dalam Pancasila. Poin kedua, Pancasila sebagai pedoman dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Poin ketiga, implementasi prinsip moral dalam kehidupan sosial dan politik. Izinkan saya menjelaskan dari slide ke-8. Pancasila memuat nilai-nilai moral yang tinggi yang mengajarkan umat kemanusiaan untuk hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat dan toleransi. Nilai moral Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan sosial, etika, politik, dan tata kehidupan berbangsa. Dalam sila pertama, ketuhanan, mengajarkan pentingnya iman dan takwa yang mendasari sikap saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan tentang penghargaan terhadap martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai pedoman etika dan moral pada akhirnya harus tercermin dalam sikap setiap individu dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam kebijakan pemerintah dan praktik politik. Etika Pancasila menuntut kita untuk selalu menjaga moralitas dalam segala tindakan, menghindari segala bentuk korupsi, dan menegakkan keadilan sosial. Ya, selanjutnya masuk ke slide 9, ada Pancasila dalam kebijakan sistem ekonomi dan pembangunan nasional. Jadi yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ekonomi yang berkeadilan. Yang kedua ada sistem ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga ada penerapan nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Kemudian masuk ke slide 10 ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi yang pertama ada Pancasila sebagai dasar landasan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada keterkaitan ilmu pengetahuan dengan keadilan sosial. Dan yang ketiga ada peran Pancasila dalam mendorong ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa.
Kemudian lanjut ke slide 11. Di sini ada penerapan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Jadi yang pertama itu ada penerapan Pancasila dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya ada mewujudkan Pancasila dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir itu ada implementasi Pancasila dalam dunia profesional dan kebijakan publik. Yang terakhir yaitu kesimpulan, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, penerapan Pancasila untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan, dan pentingnya pendidikan Pancasila dalam memperkokoh identitas bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang harus mengarahkan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila mengajarkan tentang keadilan sosial, kebersamaan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan yang menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam rangka memperkokoh identitas bangsa, pendidikan Pancasila menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila terus hidup dalam setiap lapisan masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan internal dengan kepala tegak serta membangun masyarakat harmonis, adil, dan sejahtera. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.